Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ijabati da'watil mustafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina nalu martabatal anbiya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa qur rabbi zidni 'ilma. Yang terhormat Ketua PJKU Kabupaten Lombok Timur beserta rombongan dari para penolong dan lembaga, para pemuda agama dan kelompok masyarakat, takmir masjid, berbagai masjid, muslimin muslimat, jamaah sholat tarawih, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Tadi petang kita menuntaskan puasa kita pada hari ke-15 dan malam ini kita menunaikan qiyam Ramadan untuk malam yang ke-16. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, khususnya amal yang Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Tuhan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama. Balaghul amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah. Seluruh amanah Allah telah beliau sampaikan, kemudian seluruh kebaikan telah beliau nasihatkan, dan beliau telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'ilaa'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Muslimin muslimat Allah, jadi kali ini kami beserta rombongan hadir di tempat ini dalam rangka Safari Ramadan untuk mempererat silaturahim antara pengurus beserta jamaah Atenara dengan pengurus wujud pengayoman, kemudian le jamaah arah rasa memiliki, karena kita selaku kita bareng-bareng oleh suku perjuangan le dalam wadah ini untuk berkhidmat bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi kalau ini persis pertengahan posisi yang berusaha dari bulan Ramadan, sehingga para ulama berbahasa intasofa Ramadan, wah setengah Ramadan. Maksudnya setengah Ramadan ini mador nisfuhu wa baqiya nisfuhu, wah berlalu, wah liwat setengah, kemudian datang atau tersisa karena setengah. Pada dua kesibuwe bareng si masih. Kemudian anjuran tiang itu sami, fa'in ahsanta fazid, lamun 15 jenuh siliwan iki
mazid rombok ya balik karena masih Ramadan karek setengah. Wa in qasarta fa'ud lagu-lagu mulai jarang atau ketinggalan di tiap tahun beriki lagu label beda jamaah masih berkurang sampai pertengahan Ramadan. Mulai beriki jadi masih tungguin para orang pertama ke ya baju sama penantian le orang baju sama di arah wah berkurang lagi. Wa in qasarta fa'ud lalu bahwa mulai ketinggalan tarawih atau bahkan wah mulai ketinggalan berjamaah subuh ya wah makan sahur kebesuran terus pedang kuras dan itu udah mulai ketinggalan mulai ibu tadarusan Al-Quran pokoknya mulai datang lemahnya bangun tulah balik ibarat dengan sekolah di wakalan ini berbulan-bulan menganggap diri putus sekolah lagu-lagu nemele mau ijazah ndak ilang balik ndak ilang balik iku benar fa'in dal umura bi khawatimiha karena setiap perkara setiap urusan ini penentunya terletak di penutup artinya lamun wahara kita mundur lekan tarawih artinya wah malas kita tarawih maka paut tulak balik sila ndak tulak ilah ndak tulak segan ndak tulak nikah dan semua waktu dulu ditanya ada sekali-kali apa lalu ditanya hari raya ndak sampai paut gelisah tulak nih sanara ini terawih kalau memiliki jemaah hadir balik jemaah hadir balik tulak karena Imam Mutawalli Asy-Syarawi berbahasa Nabi bahasana fa'ida qasarta fa'mal wa idza qasarta fa'mal wa idza qasarta fa'mal lamun toh ketinggalan suatu pegawaian tulah balik kejar ketinggalan lamun toh ketinggalan suatu ibadah tulah balik laksanakan ibadah tersebut lamun toh ketinggalan suatu amalan tulah balik amalan-amalan tersebut ketuaan dia ilamata sampai kapan jangan pirang ketinggalan pula mundur maju telah datang balik sampai pirang jelong ketelap jelong sampai pirang hatta yai asas syayatin sampai dah putus asa setan godanya karena dia berbina merangkul manusia kita doa mendarat pada yang anak wah kepada bagus-bagus balik ke nakal terperingat bagus-bagus balik ke telah sehatin halus-halus balik ya endah aku caranya karena kan putus asa itu nasihatin dengan setan masih putus asa yang tulak darah godaan ini nangka ninggalan itu barek tobat nangka salah ya nangka istighfar balik putus asa jangan putus asa setan itu godaikan dak malu dak tulak balik wa idza takasarta unkur qaula Allah ta'ala ayyaman ma'dudah lamun timbul rasa malas ibuk deh ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan ini ayyaman ma'dudah hanya hari-hari dalam bilangan tertentu di negeri Ramadan ini lamun di kalau dasa paling arah siwa likur jelo arah siwa likur dalam duit Ramadan ini di kita ingat karena lamun
ketinggalan Ramadan tahun ini nek nara jaminan kita pasti gin bedait barang Ramadan segini datang. Ramadan insya Allah lamun dina kiamat jarak lebaran ini masih Ramadan di datang. Ramadan tahun ini. Lalu kita belum tentu kembali hidup di atas dunia lek waktu datang Ramadan segini datang. Sehingga yang menunggu sami tak anjuran isi para ulama untuk tak manfaatkan kesempatan Ramadan semakin tinggi seakan-akan Ramadan ini Ramadan terakhir semakin kepuasan kita beribadah untuk kepuasan ke era yaumil qiyamah. Ini para jamaah. Dan ini si pertama yang sama. Kemudian si kedua takbirah walaupun yang ini takbirah ini yang walaupun lah terawih pada ini ada sedikit ini jadi yang ada sedikit hadis ini jadi dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Wa fi riwayatin kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa'tiquha au mubiquha au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi kita jelasan sembahyang niki adalah nur atau sumber cahaya. Sembahyang niki adalah nur atau sumber cahaya. Apa nejabarang si para ulama hadis tamna'u annal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa tersebut sembahyang niki cahaya karena ia sebagai pencegah daripada setiap kemaksiatan, termasuk yang menghentikan kita dari setiap perbuatan keji dan munkar. Singgerim kita atendak kekelolosan tiba perbuatan keji dan munkar. Niki ya sembahyang. Kemudian para ulama Mesir, arahnya Dr. Ahmad Isa Al-Asrawi, ia membaca mengutip hadis Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Islam didirikan atas 5 perkara. 5 perkara ini tersebut kemudian dengan rukun-rukun Islam. Pertama, 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, baru yang keempat menunaikan puasa fardu Ramadan, kemudian si kelima haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sehingga peringat yang dek pelunggu sami, fakaifa tabkharu bis-siyami wa anta naimun 'anis shalat. Bengumbe si tegin abuh kecer beki masih aimal abuh nanti jadi bangga yang itu apa nak puasa kita bangga yang apabila akibat puasa niki justru kelolosan petinju kita jaga kelolosan sembahyang fardu. Nah, jadi ya umbe karena as-sholatu hiyar
ruknul tsani wasyamu war ruknur rabi'. Karena sembahyang ini justru rukun kedua, puasa ini rukun keempat. Yang benar Arab dua sunat le dalam sunat puasa ini sita sunatan le kita dalam rangka untuk menjaga sembahyang. Si pertama takhir sahur. Surat yang menunggu sami agak akhiran ganti sita makan sahur. Maksudnya ate diminta selesai santap sahur niki istighfar sekedi azan subuh langsung tiang menunggu sami sembahyang subuh. Karena ndek sekedi umat Islam yewah mangan sahur kembesuran terus kepada mak subuh wah atas jeluk. Nah niki kebalik kan niki. Iku beda. Sembahyang rukun kedua terlantar akibat kurang teratur caranya le dalam prakteknya nyiapang rukun si keempat. Sulung lalu jauh terduduk ya wah aku malam besur aku mangan oleh terawih dekulah padahal sahur niki walaupun sunnah lagu santer sina tetekanan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tada'uha walau ayyajra'a ahadukum jur'atal ma. Ndak sekali tinggalan santap sahur niki manik nabinta meskipun sekedar tenginam ai arang sekali doang. Saking pentingnya karena kaitannya dengan pemeliharaan sholat. Sholat niki as-sholat nurun sumber cahaya sinerangin kehidupan yang ditunggu. Kemudian si kedua takjilul fitri atau takjilul iftar. Di minawah kebang maghrib segera berbuka. Insyaallah mulai berbuka darah itu beda dengan ada karena mau nengok lapar kan. Segera berbuka niki, ndak segera berbuka lagu selapuna kelorana, selapuna siara ayu besana. Jaga waktu zikir dengan di masjid masih semangat. Nah, segera berbuka niki berbuka sekedar ya. Kemudian gelis berangkat tiba masjid, bareh selesai sembahyang maghrib, apuk kepada bekelor, lamun tuh bekelor sekedi, ndak luwih lalu ndak besul lalu, bareh wah tarawih. Malik kalau datang ke kerengan lagu ndak besur lalu. Karena lamun terbesur lalu jerat maghrib, tarawih temalik yang ketinggalan dengan terakhir bisa ya wam. Nih, dengan kebang ya pedam. Nah, sehingga luputnya tarawih. Bahkan lamun terluput tarawih karena kita berdua tradisi masang niat puasa ini kan antara tarawih dan witir atau kemudian pada sebelum kan. Sedangkan aturan puasa fardu dalam hadis Nabi kita man lam yujmi'il siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dalam puasa fardu lamun dek temasang niat sebelum waktu subuh maka dek nara artinya puasa tadi. Yang puna antara satu sama lain santar saudara terkait amalia yang ada di di dalam bulan puasa ini. Jadi pelihara buka puasa ini artinya selamat sembahyang maghrib, kemudian selamat pada tarawih yang ditunggu sami. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Sedekah ini adalah bukti jelasan lisi para ulama dalilun ala sidqil imani. Bukti dalil yang tidak terbantahkan atas kebenaran iman. Sehingga lah penemasi dengan dinara gigitannya dinara keruit untuk impak sodakoh
maka dia neman terbukti keimanan ini. Coba perhatian dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sampai kepada si ndek tertentu, si nungkulan atau si paling kasar, si lekak cara beragama. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apa disebut ya adalah dengan si nelantaran anak yatim, kemudian mereka nganjuran untuk memberi makan orang-orang miskin. Kita sedekah ini. Ya qulna was-shadaqatu burhanun ay dalilun ala sidqil iman. Dalil yang tak terbantahkan, bukti yang tidak bisa dikesampingkan bahwa sedekah niki adalah bukti atas kebenaran iman. Kemudian si ketelu was-sabru diyaun. Sabar niki adalah cahaya terang si bersumber lekan cahaya sebelumnya. Artinya yang dari dalam surah Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi suruh nanti yang sami mohon pertolongan Allah melalui salat dan sabar, karena salat bikin nur, sabar itu adalah terang yang timbul lekan nur niki. Jadi umpama balon niki nyala berdua ya cahaya dan terang di sekitar niki aran duya. Nah, sehingga dengan kesabaran niki jelasannya ya as-sabru mamduhun. Sabar niki salah suku sifat si pengaruhnya adalah bagi dengan sesabar niki ia pasti terpuji. Yastamirru fil ihtidai wal iqtidai lis-shawabi. Terus menerus dengan si bersabar niki menerima petunjuk, kemudian mampu untuk mengikuti jalan kebenaran. Nah niki ciri khas dengan si sabar. Nah, jadi niki si ketelu. Nah kemudian si ini kalah pentingnya adalah si keempat wal Qur'anu burhanun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini adalah hujjah bagimu atau atasmu. Sehingga jelasannya makna laka niki tantafi'u bihi in talautahu wa amilta bima fi. Jadi si kedanan laka Al-Quran itu untukmu adalah mau kita manfaat Al-Quran apabila tabaca ia serta ta'amalan kandungan ajaran si Arab di dalam kitab suci Al-Quran. Wa illa fahujjatun alaika. Lagu-lagu nak kebalik. Dek terajin baca Al-Quran, dek tegirang baca Al-Quran, bahkan kebalikannya kan Al-Quran niki perbuatan yang ditunggu sami fahujjatun alaika. Maka Quran niki gina gadun dakwa ita era le jelo kiamat. Aqimus shalah, perintah nita diriang sembahyang. Lagu dek kesembahyang, maka niki jadi dasar dakwah antara le jelo kiamat. Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran gawe larangan niki, maka ayat-ayat tentang larangan niki jadi dakwah antara dari kemudian ia kerana hujjatun alaika, jadi hujjah Allah atas tiang dan sami apabila tiang dan sami membelakangi Al-Quran.
Karena Ramadan ini le samping nata aranin syahrus siyam, syahrus shadaqah, ia dah sebutnya si para ulama sebagai syahrul Quran. Karena ini jelas sebutan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi karena dia syahrul Quran, sehingga bulan Ramadan ini tingkatan kerajinan atau diangka untuk membaca kitab suci Al-Quran ini lebih rajin membaca Al-Quran. Sekarang juga ketingkatan minat untuk mempelajari, memahami dan mendalami ilmu Al-Quran. Termasuk puncaknya adalah ketingkatan giroh atau semangat keagamaan untuk mengamalkan ajaran-ajaran syiar di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian catatan terakhir li hadits ini, kullun nas yaghdu babai'un nafsahu. Setiap manusia lamun rastindo kemudian bersiap-siap untuk beraktivitas, untuk berkegiatan, untuk gawe pegawai-pegawaian ini, babai'un nafsahu. Maka ia jelas-jelas ba'i'un nafsahu dalam tanda kutip yang jual dirinya. Dalam arti yang jual diri ini yang jaminan dirinya. Dalam arti bagus lenge aktivitas kegiatan atau pegawaianna le jelo niki kembali tiba dirinya. Mara firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Dalam ayat lain, kullu mri'in bima kasabat rahinah. Setiap jiwa, setiap individu, setiap pribadi, setiap orang per orang pegawaian ini termasuk ia sendiri jadi jaminannya. Jadi mereka dengan doa bagus tepeda, bagus tedek, lengi tepeda, lengi tedek. Nah, pas waniki marah makna si tersirat dalam dua ayat semacam dahulu. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, dalam ayat lain kullu mri'in bima kasabat rahinah. Babai'un nafsa. Famu'tiquha au mubiquha. Karena yang jaminan dirinya maka dua kemungkinan kejarian. Imma ia mu'tiquha, ia merdekayan dirinya, ia nyelamatan dirinya, ia bagusan dirinya, ia nyiapang dirinya kebaikan. Au mubiquha wal iyadu billah, ndak sampai tiba alternatif kedua ini, atau ia binasayang dirinya, jerumusang dirinya tiba kebinasaan, ndak sampai tambah kedua. Jadi setiap manusia ini diminawrastido mulai untuk beraktivitas berkegiatan, maka ia mulai yang jaminan dirinya. Jadi dua alternatif, pamu'tiquha au mubiquha, atau apakah ia nyiapang diri kebagusan atau ia nyiapang dirinya keburukan. Nah, kesempatan oleh bulan suci Ramadan ini dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bermanik, inna lillahi utaqa'a inda kulli fitrin wa dzalika kullu lailatin min Ramadan. Jadi Nabi menjelaskan bahwa setiap saat-saat berbuka puasa ini datang, Allah Subhanahu wa taala berkenan merdekayan beberapa orang pajakna lekan api neraka. Dan kejadian ini terjadi bilang jelo bilang kelam selama bulan suci Ramadan. Ya kok yang ditunggu sapi tak anjuran untuk istiqomah di atas amalia Ramadan ini. Jadi tak antri untuk ngerti ponis bebas lekan Allah si nyelamatan kita lekan neraka jahanam. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang ditunggu sapi lekan gelema datang lelai, lekan gelema paling datang lelai dalam keseharian ini
perhatian ya, berpikir sebelum kita berbuat untuk maslahat kehidupan yang kami, baik kebahagiaan di dunia maupun selebih utama adalah keselamatan sehat di alam akhirat. Dua ayat tahnik yang berdiam, berbeda yang maaf, mudah-mudahan manfaatnya khususnya untuk yang pribadi maupun bapak ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.